Kelompok 2, saya bernama Fitriani. Saya Tania Yudin Sihaan. Saya Diansyah Gabriel. Nah, pada video dokumenter kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah sosioantropologi. Objek lingkungan sosial yang kami pilih adalah komunitas anak kos. Kos ini bernama Kos Bapak Syanifa. Juga kos ini berisikan hanya perempuan saja. Tidak luput, kos ini memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku yang nanti akan dibahas lebih lanjut dalam video kali ini. Selamat menyaksikan. Kalian baru nampak kan itu kan kosnya. Larikan deh. Mau ditabrak kita, Her? Oke. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Diansyah Gabriel. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, kali ini saya akan mewawancarai kakak dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah sosioantropologi. Nah, kali ini saya akan bertanya seputar tentang dinamika sosial lingkungan di luar keluarga. Nah, di lingkungan kali ini yang kami pilih adalah lingkungan komunitas kos. Nah, sebelumnya nih Kak, boleh kenalan dulu nggak? Nama kakak siapa? Kakak kesibukannya apa sekarang? Boleh, silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Stefania Biahan. Nah, di sini saya seorang mahasiswa yang dimana saya berkuliah di Universitas Negeri Medan dengan jurusan kimia. Oke, baik. Kita langsung aja ya Kak masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah gimana sih Kakak mendeskripsikan komunitas kos ini? Atau menurut Kakak komunitas kos ini bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Menurut saya ya, kos ini merupakan sebuah tempat tinggal bagi saya, bahkan lebih dari sekedar tempat tinggal saya. Yang dimana kos ini sudah saya anggap sebagai rumah kedua dan keluarga kedua bagi saya. Nah, kemudian di kos ini juga kami itu merupakan suatu kumpulan individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Dengan perbedaan latar belakang yang kami miliki, di sini kami membentuk suatu ikatan yang kuat, yang dimana ikatan tersebut dapat memicu kami untuk menjaga ataupun meningkatkan suatu kebersamaan dan kepedulian kami layaknya sebagai keluarga. Baik. Terus nih Kak, apa saja kegiatan rutin yang ada di komunitas kakak ini? Boleh diceritain nggak? Oke,
Untuk kegiatan rutin di kos ini tidak ada sih, tapi untuk aktivitas yang kami lakukan misalnya seperti gotong royong, makan bersama, bahkan di saat kami memiliki waktu senggang antara sesama, kami menyempatkan waktu di depan untuk saling bertukar pikiran, mengobrol biasa, yang dimana nantinya dengan kegiatan yang kami lakukan ini kami membentuk suatu kebersamaan dan mempererat sesama kami lah gitu. Oke, terus nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak budaya atau kebiasaan yang selalu dijaga atau dilestarikan dalam komunitas Kakak ini? Oke, baik. Untuk kebudayaan ataupun kebiasaan yang kami jaga dalam komunitas kos ini yaitu yang pertama budaya saling menghormati privasi sesama. Kemudian yang kedua yaitu saling menolong. Nah, walaupun di komunitas kos ini kami udah saling mengenal nih satu sama lain, tapi di sini juga kami harus menjaga suatu privasi sesama teman. Dan jikalau ada teman kos yang lain membutuhkan bantuan seperti untuk mengerjakan tugas, jikalau ada yang sakit. Nah, contohnya seperti kalian Ya, betul, yang ingin betul. membuat tugas video ini. Nah, kami di sini rela nih untuk menolong. Gitu sih. Berarti itu merupakan budaya-budaya yang selalu dijaga dalam komunitas Kakak ini? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita udah sampai pada pertanyaan yang terakhir nih Kak. Pertanyaan yang terakhir itu coba Kakak deskripsikan dalam satu kata komunitas kos ini bagi Kakak. Satu kata ya. Ya, Keluarga. asik. Terima kasih Kak. Oke. Ya. Nah, jadi kami di sini itu mendapatkan tugas mata kuliah sosioantropologi. Kami diminta untuk mengamati dinamika lingkungan sosial selain keluarga. Jadi kami di sini memilih komunitas anak-anak kos gitu. Nah, sebelum memulai sesi pertanyaan, kami mohon izin untuk Kakak bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, Bisa namanya, status, dan kira-kira sudah berapa lama di sini gitu. ya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Mas Triangelis Tanggang, yang kebetulan salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Medan juga, dan dari Prodi Pendidikan Matematika. Dan kebetulan udah ngekos di sini dari semester 1 dan sekarang semester 5, berarti terhitung jalan 3 tahun ya. Nah, selanjutnya nih ya Kak, kan tadi Kakak di awal tadi itu kan ada Kakak bilang Kakak sudah kurang lebih 2 tahun ya di sini. Nah, setelah di sini kira-kira apa sih manfaat yang Kakak rasakan setelah berada di kos ini atau di komunitas ini gitu? Oh ya, tentunya pasti adalah manfaat yang saya rasakan. Yang pertama itu terasanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan, yang dimana ada juga di sini teman saya yang sama-sama kami dari awal gitu kan udah ngekos di sini dan belum ada pindah-pindah gitu kan. Terus ya yang manfaat kedua itu memperluas jaringan pertemanan, yang dimana kami sama-sama perantau nih ke kota Medan ini. Yang saya sendiri dari Riau dan teman-teman saya ada yang dari Samosir, Siantar dan yang lain-lainnya kan. Dan yang selanjutnya manfaatnya itu ya meningkatkan rasa toleransi satu sama lain dan saling menghargai. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Budaya atau kebiasaan apa saja sih yang dilakukan atau dijaga di komunitas ini? Tentunya yang pertama itu untuk saling menghargai dan menghormati, yang dimana kan tadi udah saya bilang, udah saya anggap keluarga kedua sendiri. Ya, ke keluarga kandung aja kita harus saling menghormati nih, entah ke yang lebih tua, yang lebih tua juga menghargai yang lebih muda. Begitu juga saya terapkan di kos ini, kami saling menerapkan itu satu sama lain. Selanjutnya nih kan Kak, kan di dalam komunitas itu pasti ada norma atau aturan yang berlaku tuh. Nah, menurut Kakak di komunitas kos ini apa sih norma dan aturannya yang berlaku di sini? Tentunya pasti ada melalui kesepakatan kami bersama juga dengan tidak memberatkan satu sama lain. Yang pertama itu untuk menjalankan piket, yang dimana piket ini dibentuk juga untuk kebaikan bersama, untuk biar bersih lingkungan kosnya, biar sama-sama nyaman. Terus ada beberapa aturan mungkin yang tidak tertulis, tapi kami sepakati untuk menjalankan itu, seperti untuk ketika kita ada keran, kan kami kamar mandi bersama nih, ketika kerannya hidup dan airnya udah penuh, ya kita kesadaran sendiri lah gitu untuk mematikan. Terus ketika keluar masuk itu kita harus sadar untuk menutup kembali gerbangnya, dan ketika sudah malam ya siapa yang terakhir pulang gitu kembali ke kos itu dia yang mengunci kos. Dan kalau dia duluan keluar dari kos pagi-pagi, kalau dilihat
lampu luar dan tengah. Kalau masih hidup dan hari sudah terang, boleh untuk dimatikan. Nih Kak, menurut Kakak, apa sih pengaruh komunitas ini dalam membentuk diri Kakak sendiri? Untuk diri sendiri menjadi lebih mandiri sih dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, karena siapa lagi yang mengurus diri kita sendiri di perantauan ini. Terus ya saya sendiri menjadi lebih pribadi yang terbuka sih, karena kalau kita diam-diam aja di kos ini nggak ada gitu teman kita, karena kita ini kan makhluk sosial, kita perlu nih berteman, perlu ada yang membantu kita ketika kita sulit gitu. Dan yang terakhir sih manfaatnya yang bisa menjadi mengatur waktu, karena kayak tadi kan kita mahasiswa nih, kuliah, banyak tugas, terus kita harus juga menyempatkan waktu kita untuk membersihkan kamar kita, menjalankan piket, itu kan harus kita atur juga semua waktunya biar efisien, semua bisa terjalan dengan baik. Oke, terakhir nih Kak, coba dong kasih satu kata untuk menggambarkan komunitas ini gitu. Untuk komunitas kos ini, saya kenal. Oke, terima kasih. Hai. Kenalin nih, saya Hervika Maria Siombing dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Di sini saya dapat tugas mata pelajaran sosioantropologi, yaitu mengamati lingkungan di luar keluarga. Jadi yang saya ambil itu lingkungan anak kos. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Kakak. Jadi sebelum ke pertanyaan, saya boleh minta Kakak perkenalan dulu. Halo, saya Chayani Loisa, saya berasal dari Prodi Kimia Murni. Saya bisa jadi sebagai wawancara Anda. Tadi kan Kakak udah selesai nih perkenalkan diri. Kita ke pertanyaannya aja langsung. Yang pertama nih Kak, gimana sih Kakak mendeskripsikan komunitas anak kos ini? Anak kos itu kan anak-anak sekolah yang merantau di tempat orang. Nah, di sini individu-individunya itu kayak mandiri, tapi juga ada bisa membentuk kebersamaan. Tetapi ini tergantung pribadi masing-masing. Kadang ada juga manusia yang tidak terlalu suka untuk membuka diri ke komunitas yang lainnya. Apa aja sih norma yang ada di sini, baik tertulis maupun tidak tertulis? Bisa dilihat di sini, yaitu salah satu norma yang tertulis di mana harus menjaga kebersihan. Nah, yang tidak tertulisnya itu melalui perkataan seperti harus menjaga pakaian, terus juga suara, biar teman-teman yang lain yang belajar juga bisa lebih kondusif dan lebih fokus. Yang ketiga yaitu ya menjaga aturan dalam membuang sampah, kayak sampahnya jangan di sini gitu, harus di dalam tong sampah di mana semestinya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih satu kata buat komunitas ini? Satu kata untuk komunitas ini yaitu komunitas ini sebagai keluarga kedua. Oke. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari video dan sesi wawancara yang kami lakukan yaitu bagaimana suatu komunitas dapat mempengaruhi pembentukan identitas sosial seseorang baik dari segi pola pikir maupun karakter. Dan bagi pandangan kami juga, kami menyimpulkan bahwa komunitas anak kos tersebut dapat membentuk solidaritas yang tinggi dan keinginan untuk patuh terhadap nilai dan norma yang berlaku. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami berikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam video kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. 2, 3. Oke, selanjutnya nih Kak, pertanyaannya apa manfaat komunitas sosial ini dalam membentuk identitas? Jeng jeng jeng.